Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita segera memulai ibadah kita. Dipersilahkan untuk bisa mempersiapkan diri, kita akan datang kepada Tuhan dan bersekutu dengan semua saudara seiman. Dipersilahkan kiranya ibadah kita boleh menjadi berkat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ibadah kita mulai hanya dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan pujian kita. Kita masuk ke hadapan hadirat-Nya yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama masuk dengan kerendahan hati kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk Tuhan, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Jemaat yang terkasih, dengan kerendahan hati, kita masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Mari kita merendahkan hati kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami datang untuk boleh beribadah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, kegagalan kami dalam melakukan kebenaran Tuhan. Kasihanilah kami. Kami mohon Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk boleh beribadah pada hari ini. Karena dengan pengampunan, penyucian dari Tuhan Yesus Kristus, kami telah dilayakkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah untuk setiap kami yang melayani-Mu ya Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk setiap kami yang beribadah pada hari ini. Tuhan hadirlah, pimpinlah dan berkatilah kami dari awal sampai akhirnya. Kami menaikkan syukur ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami teringat untuk saudara-saudari kami, mungkin yang hari ini mereka dalam lemah tubuh. Kami mohon Tuhan Yesus yang menjamah memberikan kesembuhan. Mereka yang dalam pergumulan, biar Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kami dan ibadah kami, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, karena kasih-Nya, Ia telah memberikan anak tunggalnya bagi kita yang mau percaya dan diselamatkan oleh-Nya. Mari jemaat yang terkasih, kita menyanyikan kasih-Nya yang besar akan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kasih Allah amatlah besar yang tak dapat kita lukiskan. Mari kita mengingat kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus Anak-Nya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lama dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan
sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah begitu besar yang tak dapat kita lukiskan, lebih dari segalanya dan tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut firman Tuhan sebagai berita anugerah, agar kita boleh bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, saling mengasihi. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, kita akan menunjukkan bahwa kita mengasihi saudara-saudari kita, walaupun tidak nampak saat ini, tetapi dengan iman, dengan kasih, kita memperhatikan, kita mau mengingat, kita mau mendoakan mereka. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya yakin kita semua telah mengenal lagu ini. Mari kita dengan bersukacita, kita menyanyikan dengan bertepuk tangan bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyatakan sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi.
Yesus, indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita menyanyikan dengan sukacita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita dimampukan untuk mengasihi saudara-saudari kita, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan kita akan Allah kita. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Seperti demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini dengan kasih, kami mau bersehati mendukung setiap anak-anak Tuhan dalam pergumulan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya di Gereja Kalam Kudus, di Kemayoran Baru. Tuhan, Engkau menilik kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau memberikan kami berkat-berkat apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sekarang masih dalam studi. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, semangat belajar, hikmat dan kepandaian. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang bergumul di dalam pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesabaran, Engkau berikan ketekunan, Tuhan memberkati, sehingga apa yang menjadi keperluan hidup kami yakin Tuhan telah menyediakan buat kami. Berikan hikmat untuk kami juga boleh berusaha, bahkan Tuhan memberikan kami jalan keluar. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang lemah tubuh. Tuhan, kami hanya percaya dengan pertolongan Tuhan Yesus, jamahan Tuhan, kami disembuhkan. Berikan sukacita, damai sejahtera, untuk kami boleh bersabar,
untuk kami boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, mereka yang dalam pergumulan keluarga. Biarlah kasih Tuhan melingkupi, damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kami kesehatian dalam melayani, memberikan kami sukacita, dan biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua aktivis, kami berdoa menyerahkan untuk guru sekolah minggu, kami berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja, bahkan juga untuk setiap pengurus PWK. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang melayani. Biarlah memberikan setiap kami sukacita, karunia yang kami perlukan, kekuatan, kesehatan, kasih dan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang lansia, untuk PWK, untuk bapak-bapak, keluarga kami. Tuhan, tolonglah mereka di tengah-tengah usia yang lanjut. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Jikalau mereka dalam pergumulan, biarlah Tuhan Kau kuatkan mereka, agar mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah kami Kalam Kudus. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau yang menolong dan Engkau memberkati sekolah kami. Agar melalui sekolah ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk badan pengurus yayasan, semua kepala sekolah, koordinator, direktur pelaksana, dan juga kepala bidang, semua pegawai, semua guru, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Sukacita damai sejahtera ada dalam hidup dan keluarga kami. Dan Tuhan juga yang memberikan kami sukacita dalam melayani. Berkatilah anak-anak-Mu yang bersekolah dari playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Tolonglah Tuhan, walaupun secara daring kami belajar, mereka boleh tetap sehat, memiliki semangat belajar. Dan Tuhan, kami rindu mereka boleh melihat kasih Tuhan Yesus dimenangkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pertaruhkan sekolah kami Kalam Kudus ke dalam tangan kasih Tuhan. Pakailah sekolah kami menjadi saluran berkat untuk banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan mereka kesungguhan dalam melayani, berikan mereka kesehatian untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dan benar. Dan biarlah setiap program untuk kemajuan setiap rakyat dan bangsa ini, Tuhan berkati boleh berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tenaga kesehatan. Tuhan tolonglah berikan kekuatan kesehatan ekstra, kesabaran dan kasih dalam melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat terpencil, di tempat yang jauh, para misionari. Kami teringat ya Tuhan untuk pendeta Yosef sekeluarga, untuk pendeta Subaita. Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka, menilik mereka, menyertai mereka, dan Roh Kudus bekerja, sehingga setiap pemberitaan Injil yang mereka lakukan, sungguh-sungguh boleh memenangkan banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Tuhan, jikalau ada hal-hal yang jemaat-Mu masih belum sampaikan, kami yakin Tuhan mendengar, Tuhan mengerti, dan Tuhan menjawab yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diberitakan oleh penginjil Alvin. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita membuka hati kita minta Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari saudara, kita membuka hati kita agar firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada penginjil Alvin dipersilahkan. Salam hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat semuanya. Kita bersyukur di minggu yang pertama, di hari yang pertama di bulan Agustus ini, Tuhan kembali mengundang kita untuk kita berbakti, dan Tuhan pun juga menyertai kita untuk bersama-sama di dalam kebaktian ini. Oleh karena kasih Tuhanlah kita itu berada dan kita berkarya.
oleh karena kasih Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah yang membuat setiap kita bisa berkarya kasih di tengah dunia ini. Itulah yang akan menjadi renungan kita di dalam kebaktian ini. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, memelihara di dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, pada tahun lalu di saat pandemi seperti ini, di Jepang itu dibentuklah Kementerian Kesepian. Mendengar istilah ataupun nama kementerian dalam kabinet pemerintahan Jepang, terasa kita itu mendengarkan sesuatu yang aneh. Kementerian Kesepian. Nah, kementerian ini dibentuk karena adanya masyarakat di Jepang yang terganggu kesehatan mental. Karena mengalami kesepian yang kronis. Sehingga angka orang-orang yang terjangkit kesepian ini dan akhirnya juga melakukan bunuh diri itu sangat meningkat di saat pandemi. Makanya pemerintah Jepang lalu membentuk di dalam kabinetnya Menteri Kesepian. Tentu diharapkan kementerian ini bisa mengurangi angka masyarakat yang depresi dan bunuh diri. Sebenarnya ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami kesepian itu bukan hanya ada di Jepang. Indonesia juga sama mengalami pandemi. Tentu masyarakat Indonesia juga banyak yang mengalami kesepian. Bahkan juga termasuk warga jemaat gereja juga mengalami hal yang sama. Jadi ini sebetulnya merupakan persoalan kita semua, umat manusia, ketika menghadapi pandemi ini. Firman Tuhan yang tadi kita baca itu merupakan bagian daripada konteks di mana karya penebusan Tuhan yang harusnya itu diresponi oleh setiap jemaat, setiap orang-orang beriman. Yang kita baca ayat 24 dan 25 itu merupakan respon praktis daripada karya penebusan Kristus. Jadi kalau kita menghadapi persoalan ini, yaitu tentang kesepian, kita menghadapi persoalan yang sama, depresi. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai warga jemaat, sebagai gereja, menyikapi semuanya ini? Yang pertama adalah bahwa seluruh ataupun setiap warga jemaat itu adalah tebusan Kristus.
Kita semua orang-orang percaya adalah tebusan Kristus. Sekalipun kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita memiliki latar belakang dari keluarga yang berbeda, dengan usia yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan budaya, tradisi kita mungkin berbeda. Tetapi setiap kita sebagai warga jemaat, kita adalah sama. Kita memiliki kesamaan esensial, yaitu kita sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga seharusnya setiap kita meresponi sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Supaya setiap anggota orang-orang percaya saling memperhatikan. Jangan sampai ada orang, warga jemaat, yang harus menghadapi persoalan hidupnya itu dengan berjalan sendiri. Jangan sampai ada warga jemaat yang hidup berjuang menghadapi pandemi ini seorang diri. Sehingga menghadapi tekanan, kesulitan, penderitaan hidup ini, dia berjuang sendiri. Sekalipun dia berada di tengah-tengah orang-orang percaya. Jangan sampai ada salah seorang anggota jemaat, orang satu gereja dengan kita, yang sedang menderita, tapi yang lainnya tidak pernah mengetahui dan memperhatikan, apalagi mengasihi. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang sama mengalami penebusan dari Tuhan Yesus. Kita memiliki tanggung jawab yang sama. Tugas memperhatikan bukan tugas sebagian orang yang ada di gereja. Tugas memperhatikan dan mengasihi adalah tugas setiap orang yang sudah mengalami penebusan dari Kristus. Sehingga sudah seharusnya setiap kita menghadapi persoalan pandemi, persoalan penderitaan, tantangan yang ada pada saat ini, menghadapi secara bersama-sama. Jangan sampai ada salah seorang anggota gereja yang menderita, yang menghadapi tekanan, ancaman virus corona ini dengan berjuang sendiri karena tidak ada ruang ataupun tempat orang yang sesamanya yang bisa menerima, yang bisa menerima bebannya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kita harus meresponi penebusan Kristus itu dengan tanggung jawab bahwa kita mengalami penebusan yang sama. Kita mengalami kasih Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Kita memiliki tanggung jawab saling memperhatikan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dasar daripada kita saling memperhatikan itu adalah penebusan Kristus. Dasar perbuatan kita saling memperhatikan itu adalah karya Kristus. Jikalau kita bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain tanpa dasar daripada penebusan Kristus, maka perbuatan kita yang baik itu sesungguhnya kurang berarti. Karena perbuatan baik kepada orang lain tanpa didasari oleh kasih Allah, itu bagaikan sebuah perbuatan secara moralis ataupun sekedar filantropi. Tetapi sesungguhnya ketika kita menyadari, memahami bahwa setiap kita sebagai warga jemaat, sebagai anggota gereja, kita memiliki kesamaan bahwa kita sudah mengalami, menerima penebusan Kristus, maka sudah seharusnya kita itu saling memperhatikan. Jangan sampai ada sesama anggota jemaat yang harus bergumul berjuang sendiri.
sebagai keluarga, jemaat anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, kita sama-sama menerima kasih Tuhan. Kita sama-sama menerima penebusan dari Tuhan. Dan mari kita juga saling memperhatikan sebagai satu kesatuan, sebagai keluarga. Dan selanjutnya ketika firman Tuhan itu mengatakan supaya kita itu saling memperhatikan, tujuannya adalah supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Kasih dan pekerjaan baik atau perbuatan baik itu tidak bisa dipisahkan. Kasih dan pekerjaan ataupun perbuatan baik itu merupakan satu kesatuan. Pekerjaan atau perbuatan baik harus didasari oleh kasih, yaitu kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita belajar untuk meresponi panggilan ataupun kasih Tuhan yang sudah kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran telah membentuk tim satuan tugas penanganan COVID. Layanan yang disediakan bagi kita semuanya sebagai jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Sesungguhnya sebelum adanya tim Satgas ini, kita juga melakukan perhatian, membantu di antara kita yang terpapar COVID-19 ini. Hal itu sudah dilakukan. Cuma sekarang kita bersama-sama untuk membentuk, untuk kita bisa merupakan sebuah tim supaya dengan persoalan ketika kita menjumpai di antara kita yang terpapar, di antara anggota jemaat yang sedang mengalami perjuangan dengan COVID-19 ini, bisa segera mendapat perhatian, bisa segera mendapatkan pendampingan, baik itu secara medis maupun pastoral. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita belajar untuk menerapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kita belajar untuk saling memperhatikan dengan wujud yaitu kasih dan perbuatan baik kita melalui tindakan yang sangat dibutuhkan di saat pandemi ini. Kita mencoba memperhatikan, mengadakan pendampingan kepada setiap anggota yang mengalami pergulatan dengan COVID-19 ini. Biarlah ini menjadi alat ataupun suatu semangat bagi kita bahwa sesungguhnya kita sebagai warga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, kita adalah warga yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita merasakan bahwa kita hidup bersama-sama, kita saling memperhatikan. Dengan adanya tim Satgas yang sudah terbentuk ini adalah wujud kebersamaan kita. Dengan saling memperhatikan, kita saling melakukan tindakan kasih dan perbuatan baik. Karena memang sesungguhnya untuk itulah kita dipanggil, kita diperbarui, kita ditebus, dan kita supaya kita itu mewujudkan semuanya itu di dalam kita hidup bersama-sama setiap kita yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita semangat untuk terus melanjutkan kasih yang sudah kita alami bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebagai pendosa, setiap kami, Tuhan itu anugerahi pengampunan. Tuhan berkenan memilih, memperbarui kami, bahkan memakai kami sebagai gereja. Tuhan, kami menyadari bahwa
kasih Tuhan yang sudah Tuhan itu berikan melalui penebusan di salib. Itu bukan sekedar pertunjukan kasih yang hanya kami amati ataupun kami nikmati secara pribadi. Namun sesungguhnya itu seharusnya mempengaruhi sikap kami ketika kami memperlakukan orang lain. Biarlah Tuhan yang menghendaki kami untuk hidup sebagai warga jemaat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami hidup saling memperhatikan dengan mewujudkan kasih dalam perbuatan baik kami. Yaitu melalui kami saling memperhatikan, kami mendoakan, kami mendukung, kami mendampingi setiap orang yang bergumul, yang sedang bergulat dengan semua perjuangan hidup ini. Tuhan juga memberkati tim Satgas Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran yang sudah Tuhan bentuk, supaya melalui tim ini Tuhan, tangan kasih Tuhan itu dirasakan oleh setiap orang, setiap warga jemaat yang sedang bergumul dengan COVID-19 ataupun sedang berjuang dengan pergulatan hidup ini. Kiranya Tuhan yang mengasihi kami akan memampukan dan memberikan kami semangat untuk saling memperhatikan dengan kasih dan perbuatan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan kita langsung ditransfer melalui rekening bank kita atau pakai QR tanda simbol untuk transfer, atau disimpan di rumah dalam amplop. Jikalau kita ke gereja dan ibadah kita mulai kembali, dipersilakan untuk membawanya. Mari jemaat yang terkasih, kita memberikan yang terbaik, bukan hanya uang kita, tetapi seluruh hidup kita. Berikan hidupmu, masa mudamu, karena waktu-waktu ini adalah singkat. Mari kita memberikan dengan sukacita. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita saling mengasihi. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang
di dunia, nanti kau tuai di surga bakal. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang fana di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari jemaat, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kasih. Tuhan memberikan kami orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk kami boleh mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Bahkan Tuhan memberkati kami lebih agar kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami memberikan yang terbaik seluruh hidup kami buat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk badan majelis. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong mereka untuk boleh mengelola keuangan ini dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersyukur dan kami serahkan hidup kami, kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, hari lepas hari, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ibadah kita akan kita akhiri. Mari kita dengan tetap berdiri, kita bersama-sama menyanyikan doksologi, doa berkat oleh penginjil Alvin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan kebaktian kita di dalam hidup kita dengan mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima, mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih kemurahan Allah Bapa, genggaman erat Sang Putra, pertolongan dari Roh Kudus akan menopang setiap kita dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.